Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Amma ba'd, para pendengar RRI Jakarta yang berbahagia, mari pertama kita menjadikan bersyukur Allah Subhanahu wa taala yang mana dengan taufiknya, anugerahnya kita bisa bertemu melalui RRI, kita membicarakan tentang hikmah di balik Lailatul Qadar atau hikmah adanya Lailatul Qadar. Salawat dan salam untuk baginda Nabi besar Muhammad SAW dan para keluarganya dan para pengikutnya serta yaumil qiyamah. Para pendengar RRI Yogyakarta yang iman, yang bahagia, kita di masyarakat khususnya di Indonesia, masyarakat Muslim, kita tiap tahunnya selalu mendengar dan penceramah-ceramah menyampaikan tentang keistimewaan Ramadan, kemudian hikmah-hikmah Ramadan, kemudian tidak kalah pentingnya adalah Lailatul Qadar. Jadi apa sih sebenarnya yang kita mengetahui tentang atau kita bahas dengan Lailatul Qadar? Ini Lailatul Qadar itu adalah rahmat Allah, kemudian anugerah Allah, dan ibadah di malam Lailatul Qadar yang sangat tinggi sekali dibanding dengan ibadah di selain Lailatul Qadar. Kenapa dinamakan malam Lailatul Qadar? Itu dikatakan malam Lailatul Qadar karena kemuliaan derajatnya atau tinggi kedudukannya. Dan pada malam itu juga ditentukan rezeki-rezeki manusia, kemudian ketentuan-ketentuan yang lain. Tapi yang paling pokok, kenapa? Apa malam Lailatul Qadar itu? Yaitu malam yang mempunyai kemuliaan yang sangat tinggi dan kedudukan yang sangat tinggi juga. Jadi itu adalah malam Lailatul Qadar. Sama dengan waktunya hari Arafah. Jadi hari Arafah itu adalah hari yang sangat mulia, sangat tinggi. Jadi memang Allah memilih atau menentukan satu malam yang kedudukannya itu adalah sangat tinggi kalau dibandingkan dengan malam yang lain. Juga ada hari, ada hari-hari yang di situ kalau kita melakukan ibadah, kemudian melakukan amal yang soleh, yang baik, itu mempunyai keistimewaan atau derajat yang tinggi. Bulan juga ada di bulan Ramadan. Kemudian ada juga Allah ada tempat-tempat yang khusus yang diberi kemuliaan yang
sangat tinggi. Nah, jadi utamanya yang paling tinggi adalah Masjidil Haram. Ya. Jadi Masjidil Haram itu adalah memang Allah menentukan di sana tempat ya yang sangat tinggi. Kalau umpamanya kita melakukan ibadah di sana ya mempunyai derajat yang tinggi, yang lebih kalau dibandingkan dengan yang lain. Masjid Nabawi ya, kemudian Masjidil Aqsa. Kalau itu adalah berkaitan dengan tempat. Jadi kalau berkaitan dengan tempat ya itu memang hak prerogatif Allah. Jadi menentukan beberapa tempat yang itu mempunyai kemuliaan yang sangat tinggi. Kemudian juga jadi Allah itu memberikan atau menganugerahkan kepada umat manusia ya waktu-waktu yang sangat mulia ini adalah memang itu adalah sebagai rahmat ya, rahmat untuk kita semuanya, manusia ini semuanya, sebagai kita adalah sebagai hamba Allah, dan itu memang diberikan rahmatnya itu melalui ya kelebihan-kelebihan ya yang untuk ukuran secara matematik itu adalah sulit umpamanya kalau kita dengan diukur dengan matematik. Maka malam Lailatul Qadar ini adalah malam yang sangat mulia dan sangat tinggi. Itu ayatnya juga jelas sekali. Jadi inna anzalnahu ya fi Lailatul Qadar ya. Lailatul Qadri khairum min alfi syahr. Jadi itu ayatnya. Jadi Allah menurunkan Al-Quran itu adalah di malam Lailatul Qadar. Jadi ini peristiwanya pada waktu dulu ya, pada waktu zaman yang sudah silam dulu, memang Allah itu menurunkan Al-Quran dari Lauh Mahfuz ke langit dunia itu adalah pada malam Lailatul Qadar pada waktu itu. Jadi malam Lailatul Qadar. Jadi itu juga pas bulan Ramadan. Tapi ketika menurunkan secara keseluruhan ya Al-Quran itu dalam satu riwayat adalah di malam Lailatul Qadar. Dan ini adalah kemudian Al-Quran kemudian menjadi guidance kita ya, petunjuk kita bagaimana kita hidup ya hidup di dunia ini dalam bentuk Iya, Ustaz. Ya. Baik, suaranya putus-putus ini tadi, Ustaz. Oh iya ya. Iya, nah ini sudah jelas. Ya. Ya. Jadi itu yang pertama. Kemudian ya Al-Quran ya diturunkan dari Lauh Mahfuz ke langit dunia itu kan di malam Lailatul Qadar secara keseluruhan. Kemudian baru dari malaikat Jibril ke Rasulullah SAW beransur-ansur sampai kurang lebih 23 tahun ya, itu adalah melalui malaikat Jibril ke Rasulullah SAW. Jadi kemudian ya di situ dijelaskan juga. Jadi kenapa tatanazzalul malaikatu waruhu fi. Ya. Jadi pada malam itu
para malaikat turun. Jadi turun ke ila sama'id dunya, ya, turun memberikan salam kepada orang yang betul-betul bersungguh-sungguh, artinya orang yang ibadah pada malam itu. Jadi para malaikat itu turun, kemudian memberikan salam yang itu adalah, satu ulama mengatakan bahwa itu adalah salam dari Allah SWT kepada orang yang melakukan ibadah pada malam itu. Kenapa kok diberikan salam? Karena orang-orang yang melakukan ibadah pada malam itu, kan itu kan orang yang sangat beruntung. Karena apa? Karena mereka mendapatkan kebaikan yang Ustaz. ukuran dia untuk ukuran apa? Nggak bisa dibanding. Coba kita bayangkan. Jadi dia melakukan ibadah atau namanya membaca Quran, ya, dia atau sholat qiyamul lail, atau sedekah, ya, istilahnya melaksanakan zakat, ya qiyamul lail atau membaca Quran, atau umpamanya doa ini sangat sederhana yang diajarkan oleh Rasulullah SAW kepada Aisyah. Jadi mengatakan Allahumma innaka afuwwun karim tuhibbul afwa fa'fu anni. Jadi itu berulang-ulang terus. Jadi kita mengharapkan dari Allah pengampunan. Jadi mengharapkan dari Allah pengampunan yang bisa didapatkan pada malam itu. Dan itu adalah merupakan ibadah. Jadi kalau orang-orang ya betul-betul bersungguh-sungguh usaha untuk melakukan ibadah pada malam itu, karena mereka mendapatkan, ya, orang kita umpamanya kalau melaksanakan adalah mendapatkan kebaikan kalau dibanding dengan malam yang lain itu adalah 1000 bulan. Coba kita katakan enggak secara akal matematik enggak. Bagaimana beramal cuma semalam, ya, semalam. Jadi ukurannya kan maghrib sampai terbitnya fajar, dan di situ kalau kita beramal baik, istilahnya baca Quran, kemudian qiyamul lail, itu akan sebanding dengan 1000 bulan. Ya kurang lebih kan 1000 bulan ya 70 tahun kalau hitungan. Itu kan luar biasa. Umur manusia saja kadang-kadang tidak sampai ke 70 tahun, ya banyak yang istilahnya 65 atau 70 atau ya 80 ada juga. Tapi kan umur manusia kan seperti itu. Nah, ini orang melakukan ibadah, ya, dalam waktu relatif singkat satu malam, tapi kalau dibanding dengan yang lain itu akan mendapatkan keistimewaan yang luar biasa sebanding dengan 1000 bulan itu. Maka ini para malaikat turun, kemudian mengucapkan salam, mengucapkan keselamatan, keberhasilan atas orang-orang yang melakukan ibadah di malam itu. Ini, maka dengan para malaikat turun dan lain sebagainya, itu
bagi penghargaan karena mengucapkan selamat para malaikat itu atas hamba yang betul-betul Iya. berhasil. Baik.